Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pagi ini, Ibu Yuliana datang ke ruang konseling laktasi dengan wajah terlihat sedikit letih. Ia ditemani oleh perawat lainnya. Setelah beberapa hari menyusui, Ibu Yuliana merasa pentingnya sakit dan mulai lecet. Ia ingin berkonsultasi untuk menemukan cara menyusui yang lebih nyaman. Bidan Suci sudah menunggu untuk memberikan penjelasan. Masuk, Bidan Suci saya membantu. Iya enggak, saya terus mau konsul soalnya saya tuh suka sakit gitu kalau habis nyusul. Suasana mulai menjadi lebih emosional. Ibu Yuliana akhirnya mengungkapkan keluhannya dengan jujur. Raut wajahnya menunjukkan tak nyaman dan kekhawatiran yang selama ini ia pendam ketika melihat putrinya semakin lecet. Baik Bu Yuliana, coba ceritakan secara detail ya, sakitnya seperti apa? Jadi untuk pertama kali saya menyusui, saya tuh merasa kucing saya itu sakit dan pas saya itu ternyata lecet dan juga muncul kayak gitu. Terus jadinya saya suka khawatir kalau harus nyusuin si adik, takutnya malah makin kenapa-napa kucing saya. Wah, baik Ibu, itu biasanya terjadi kalau posisi atau peletakan bayinya tidak tepat saat menyusui, tapi tenang aja, nanti saya akan mengajarkan teknik menyusui yang benar. Itu dulu ya, kita coba pelan-pelan ya, Bagian ini adalah inti dari konseling. Bidan Suci menunjukkan langkah demi langkah dengan penuh kesabaran. Ia menggunakan boneka untuk memperagakan teknik menyusui yang benar. Ibu Yuliana memperhatikannya dengan serius. Beberapa teknik tersebut dapat membantunya melewati masa menyusuinya dan harus takut lecet lagi. Terus mau ambilkan contoh medianya ya. Baik Bu. Permisi Ibu, itu medianya. Yang pertama, sebelum memulai menyusui, keluarkan sedikit ASI-nya, lalu oleskan di bagian puting atau di sekitar areolanya, biar tetap lembab. Setelah itu, pastikan posisi ibunya sudah nyaman atau rileks. Topang bayi menggunakan tangan, terus tangan yang satu menopang bokong bayi, terus kepala bayi berada di siku, terus salah satu tangan bayi berada di belakang badan ibu atau di depan, terus kepala bayi menghadap ke bagian payudara ibu. Yang ketiga, payudara dipegang dengan cara ibu jari berada di atas payudara dan keempat jari berada menopang payudara, dan usahakan tidak menekan puting susu atau bagian areola. Keempat, bayi diberi rangsangan agar mulut dibuka dengan menerapkan teknik pipi disentuh dengan menggunakan puting susu seperti ini. Setelah bayinya sudah mulai mengisap, lepaskan tangan ibu di bagian payudara. Kalau peletakannya benar, nyeri akan jauh lebih berkurang. Ibu Yuliana mulai memahami penyebab rasa sakit yang dialami. Ia tampak lebih berharap dan ingin mencoba teknik yang baru saja dia pelajari. Ada kelegaan kecil yang muncul di wajahnya. Berarti sama ini bayi saya mungkin kita bagian hidungnya saja kan ya, jadi kayaknya sakit dan juga lecet. Oke deh, terima kasih Bu. Terus kalau misalnya cara positif itu gimana? Ada caranya atau langsung aja? Untuk melepaskannya biasanya dengan jari kelingking dimasukkan ke salah satu sudut mulut bayi. Biasanya juga dilakukan penekanan dagu bayi ke arah bawah. Ruang konseling dipenuhi dengan rasa lega. Senyum Ibu Yuliana muncul kembali, menandakan ia sudah menemukan harapan baru dalam proses menyusui. Edukasi yang diberikan hari ini menjadi titik baik bagi perjalanan menyusuinya. Tenang ya Ibu, dan kita sudah biasa, pasti akan merasa lebih nyaman.
menyusunya, saya juga ada yang merasa. Terima kasih Konseling pun berakhir dengan suasana hangat. Ibu Yuliana tampak jauh lebih lega. Bahkan senyumnya mulai kembali normal. Dia kini memahami cara menyusui yang benar dan yakin melakukannya di rumah. Dengan teknik yang tepat dan dukungan dari tenaga kesehatan, Ibu Yuliana siap kembali